Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Buat kalian yang sekarang punya iPad generasi 8 dan berpikir buat upgrade ke iPad generasi 9, mending kalian tahan dulu dan tonton video ini sampai selesai. Terus buat kalian yang bertanya-tanya apakah iPad 8 masih worth it di tahun 2022 ini atau enggak, kalian masuk ke video yang tepat. Karena di video kali ini gue mau ngebahas 5 alasan kenapa iPad 8 masih worth it di tahun 2022. Sebenarnya nggak 5 alasan juga sih, karena di alasan yang kelima itu sebenarnya ada poin yang bikin iPad 8 ini jadi kerasa nggak worth it, walaupun tetap ada alasan kenapa worth it-nya juga. Oh iya, disclaimer dulu kalau video ini adalah opini gue pribadi ya, pure pendapat gue aja dan nggak ada maksud sok tahu atau apa. Kalau kalian emang punya pendapat yang berbeda nggak apa-apa dan feel free buat tulis pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah. Jadi iPad 8 ini adalah iPad kelas entry-nya Apple yang emang punya harga paling murah dibanding seri iPad lain, dan secara fitur, spek, dan desain pun emang yang paling biasa aja. Nggak wah banget gitu loh. iPad 8 ini launching di akhir tahun 2020 dan kalau dihitung sampai sekarang umurnya ini udah hampir mau 2 tahun. Dan bahkan sekarang itu udah ada seri terbarunya lagi, yaitu iPad 9 yang rilis di akhir tahun 2021. Terus apakah iPad 8 ini masih worth it di tahun 2022? Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Alasan yang pertama adalah chipset yang masih sangat mumpuni di iPad 8. Jadi iPad 8 ini menggunakan chipset A12 Bionic yang mana itu tuh setara sama iPhone X series. Mulai dari iPhone X, XS, sampai XS Max semuanya menggunakan chipset tersebut. Dan jujur aja buat penggunaan gue sendiri mulai dari kerjaan ringan office kayak ngetik script video ini di Google Docs, nonton YouTube, streaming Disney+, bahkan gue juga pakai iPad 8 ini buat main game Mobile Legends dan performanya di tahun 2022 ini masih cukup banget. Semuanya berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Oh iya, buat game Mobile Legends itu gue mainnya di setting grafis high dan high frame rate-nya itu on. Kalau dibandingin sama iPad 9 yang udah pakai chipset A13 Bionic sih tentu aja performa A13 Bionic lebih ngebut. Tapi kalau dipakai buat penggunaan keseharian yang ringan-ringan aja, main game juga secukupnya, performa A12 Bionic ini udah lebih dari cukup kalau menurut gua. Yang kedua adalah dukungan software atau sistem operasi. Ingat, iPad ini adalah produk Apple yang udah bukan rahasia lagi kalau dukungan software dari Apple itu benar-benar panjang. Jadi sebagai pembeli kita bukan sekedar ngebeli barangnya, tapi juga dukungan software beberapa tahun ke depan. Kalau misalnya kita lihat dari histori pada device-device Apple sebelumnya, biasanya sebuah device Apple itu bisa dapat dukungan sistem operasi sampai sekitar 5 tahun sejak perilisannya. Artinya karena iPad 8 ini rilis tahun 2020, kemungkinan besar iPad 8 ini bakal dapat update sampai tahun 2025 mendatang. Ya, at least buat kalian yang punya iPad 8 sekarang ini udah nggak perlu khawatir lagi soal dukungan software sampai 3 tahun ke depan. Pastinya kalian bakal dapat update terus dan fitur-fitur terbaru di iPad OS juga. Selanjutnya adalah baterai. Yap, salah satu alasan kenapa iPad secara general itu worth it menurut gue pribadi adalah kapasitas baterainya yang sangat besar. Berdasarkan website GSM Arena, kapasitas baterai dari iPad 8 ini sebesar 32,4 Wh atau sekitar 8.500-an mAh. Untuk skenario pemakaian gua buat browsing, nonton YouTube, Netflix, Disney+, dan sesekali juga main game, iPad 8 ini bisa bertahan sampai 2 hari tanpa ngecas. Ketika nggak kita mainin sama sekali walaupun WiFi dalam kondisi nyala, pengurangan baterainya itu benar-benar sedikit. Terutama untuk unit gua ini adalah yang versi WiFi only. Buat menunjang penggunaan kerja ringan, multimedia, atau bahkan main game di tahun 2022 ini sih baterai dari iPad 8 masih sangatlah cukup. Poin yang keempat adalah dukungan aksesoris yang udah lumayan banyak di iPad 8. Karena udah punya smart connector, iPad 8 ini udah bisa terkoneksi sama Apple Smart Keyboard yang artinya bisa banget dipakai buat menunjang pekerjaan ringan kantoran. Walaupun sebenarnya menurut gua masih lebih worth it beli keyboard Bluetooth terus dikonekin ke iPad ketimbang beli Apple Smart Keyboard yang harganya cukup mahal sih. Contohnya ini ya keyboard Logitech K380. Terus buat kalian yang seorang desainer atau ilustrator, iPad 8 ini juga udah mendukung penggunaan Apple Pencil generasi pertama. Begitupun dengan iPad 9 yang cuma mendukung Apple Pencil generasi pertama aja. Belum support buat Apple Pencil generasi yang kedua. Jadi buat urusan support Apple Pencil ini, iPad 8 dan iPad 9 itu masih sama-sama aja ya. Yang terakhir adalah soal harga.
Sebenarnya kalau ngomongin soal harga baru di tahun 2022 ini lebih worth it buat ambil iPad 9 aja, karena dari segi harga nggak jauh beda sama si iPad 8, masih ada di kisaran 5 jutaan. Tapi di iPad 9 dapat daleman yang baru dan juga storage base modelnya yang lebih besar di 64 GB. Sementara kalau soal desain itu emang keduanya nggak ada perbedaan sama sekali ya, mulai dari ukuran sampai ke ketebalan tabletnya pun masih sama-sama aja. Tapi buat kalian yang nggak masalah buat beli second, iPad 8 sih udah cukup menurut gua. Coba aja cari-cari di marketplace iPad 8 second yang kondisinya masih mulus, lumayan bisa beda harga sekitar 1 jutaan sama yang baru. Kesimpulannya buat kalian yang sekarang ini pakai iPad 8 dan merasa pengen upgrade ke iPad 9, menurut gua sih nggak se-worth it itu ya. Karena perbedaannya juga nggak yang gimana banget sih. Apalagi soal desainnya, menurut gue ya ngebosenin aja gitu. Tapi kalau kalian berpikiran mau upgrade ke iPad yang kelasnya lebih tinggi, kayak contohnya tuh iPad Air Series atau iPad Pro Series bahkan, kemungkinan besar bakalan worth it aja. Karena ya emang udah beda kelas gitu. Intinya sih balik lagi sesuaiin sama kebutuhan kalian masing-masing aja. Tapi ya kalau banyak duit nggak apa-apa sih, langsung aja ambil ke iPad Pro walaupun sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.